Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala baldatana baldatan thayyibatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-huda ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat di masjid tercinta ini, dalam rangka membuktikan kesetiaan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan tempat yang mulia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa menikmati, merasakan indahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk salam kepada para sahabatnya, para tabi'in, para ulama seluruhnya yang ikut serta menyebarkan agama Islam hingga di bumi pertiwi ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan hati kita, menjaga, memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk takwa yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah kali ini mengusung tema karakteristik bangsa yang ideal menurut perspektif Al-Quran. Kita sebagai khalifatullah di muka bumi diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, bahkan paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Di samping postur tubuh yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sangat sempurna, Allah mengamanahkan kepada manusia dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran inilah kita semua bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih. Sehingga dengan akal dan pikiran ini kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tugasnya adalah menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi sebaik mungkin. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan berkaitan dengan karakteristik sebuah bangsa yang ideal jika ditinjau dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah wilayah dikatakan ideal jika terjamin rasa aman bagi penduduknya. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Beliau seorang kekasih Allah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah berangkat dari bumi Palestina menuju
dataran Hijaz yang sangat gersang, membawa sebuah misi di mana Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka sebuah peradaban yang awalnya sepi kelak akan menjadi ramai, yang awalnya tempat ini tidak terurus kelak akan menjadi tempat yang menjadi salah satu peradaban di muka bumi ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, ketika Nabiullah Ibrahim menginjakkan kaki pertama kali di Mekah, maka terucap dalam lisannya sebuah doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang aman. Mengapa aman menjadi standar utama berdirinya sebuah bangsa? Karena kekayaan sebuah bangsa akan menjadi sia-sia jika perang terus berlangsung di negaranya. Semua akan menjadi sia-sia dimiliki oleh kita semua ini dalam sebuah bangsa jika tidak ada jaminan keamanan yang pasti. Maka para ulama menafsirkan ayat ini menjadi dua hal. Aman yang dimaksud adalah aman internal sebuah bangsa dan aman eksternalnya. Aman yang dimaksud internal adalah ketika tercipta suasana damai, aman, tentram di antara warga negara yang ada di dalam bangsa tersebut. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali membangun sebuah peradaban di Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah bertemu dengan banyak sekali suku dan bangsa, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Maka disitulah Rasulullah SAW kemudian mengeluarkan sebuah statement, al-muslimuna min Makkah, al-muslimuna min Madinah, wal yahud, wal nasara, wa man tabi'ahum, wa jahada ma'hum, innahu ummatun wahid. Bahwa orang Mekah, orang Madinah, dan bangsa-bangsa yang lain yang datang berkumpul hidup bersama di Madinah, sesungguhnya mereka adalah umat yang satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan yang kedua yang dimaksud dalam ayat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keamanan eksternal, keamanan sebuah bangsa dari ancaman bangsa asing. Hal ini telah digambarkan dalam sebuah cerita dalam Al-Quran ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis yang belum kenal siapa itu Nabiullah Sulaiman, Ratu Bilqis mengumpulkan bala tentara dan pembesar-pembesar kerajaan. Ia katakan kepada para pembesar kerajaan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Wahai para pembesar kerajaan, hati-hati, sesungguhnya ketika ada sebuah imperium, ketika ada kekuasaan asing datang ke sebuah bangsa, idza dakhalu qaryatan afsaduha, mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan. Wa ja'alu 'izzat ahliha adillah, dan menjadikan kemuliaan warga setempat menjadi tercabik-cabik dikarenakan ulah bangsa asing. Walaupun niatnya baik, sebenarnya itu hanya menjadi bagian daripada upaya mereka agar bisa masuk ke sebuah negeri, tapi faktanya yang terjadi kesengsaraan akan dirasakan oleh bangsa tersebut. Maka dari itu Al-Quran melalui doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar Mekah diberikan keamanan internal maupun keamanan eksternal, dan itu dirasakan oleh warga Mekah turun-temurun hingga lahirlah Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, di mana Allah menjamin keamanan Mekah, aman dari gangguan bangsa asing dan aman dari sisi sumber daya alamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang kedua, sebuah bangsa dikatakan ideal menurut Al-Qur'an jika tersedia cadangan sumber daya alam yang cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih." Negara yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, memberikan kekayaan sumber daya alam yang mumpuni. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita bangsa yang subur. Dibuktikan dengan banyaknya bangsa-bangsa yang lain sejak dulu kala hingga saat ini sangat mencintai dan tertarik datang ke bumi Nusantara ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita keamanan, kenyamanan, ketentraman yang kita rasakan kali ini. Kemudian karakteristik sebuah bangsa dikatakan ideal yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menciptakan generasinya, menciptakan pemudanya menjadi pemuda yang bertanggung jawab dan memiliki amanah yang kuat untuk ikut serta melanjutkan perjuangan nenek moyangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjuangan Nabiullah Ibrahim Alaihissalam dengan membangun kembali Mekah yang awalnya digerogoti oleh orang-orang Quraisy, yang awalnya banyak sekali penjajah asing datang ke Mekah membawa kesesatan. Mereka membawa patung yang awalnya warga Mekah menyembah Allah, tiba-tiba menyembah berhala dikarenakan banyaknya warga asing datang ke sana membawa perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah. Kemudian dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekah kembali menjadi pusat peradaban Islam yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan hingga saat ini. Maka kategori yang ketiga ini, agama menekankan kepada kita bahwa sebuah negara bisa ideal jika memiliki cadangan sumber daya alam, memiliki cadangan sumber daya manusia yang mumpuni. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9 telah mewanti-wanti kepada kita, khususnya generasi tua, bagaimana membangun generasi muda agar menjadi generasi yang bertanggung jawab. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah khawatir seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang khawatir akan kesejahteraan mereka. Kuncinya ada dua, kata Allah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau kita ingin menciptakan generasi muda kita ini menjadi generasi yang amanah, yang siap melanjutkan perjuangan nenek moyangnya, maka kuncinya, kata Allah, harus bertakwa kepadanya dan ajarilah pemuda atau generasi bangsa ke depan berkata dengan perkataan yang benar. Mudah-mudahan karakteristik yang telah disampaikan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa bangsa yang besar ini harus kita syukuri bersama, kita kelola dengan baik dan benar, kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai bangsa ini yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tercabik-cabik hanya gara-gara kita tidak siap melaksanakan tugas, kita tidak mampu mengemban amanah yang telah diberikan kepada kita. Semoga bangsa Indonesia senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amara
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى وملائكته صلوا على نبيه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله خبير بما يصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.